Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini Alim cerita apa ya? Coba tuh. Ana Pawitaningsih. Iya. Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini kita sedang bersama dengan Ana. Halo. Oke. Ana ini temen KKN ku. Jadi ceritanya aku lagi KKN sekarang, kuliah kerja nyata, dan ini episode pertama, segmen perdanaku. Perdana ya. Perdana. Oke. Bersama dengan ini orang yang keren menurutku yang ketemuin di KKN ini. Namanya Ana Pawitaningsih. Oh, sekarang lagi sibuk apa nih? Ya kan kita sama Pak. Oh, iya. Lagi KKN kan. Oke. Mungkin sebelumnya gitu, sebelum KKN ini Sebelum KKN ya biasa. sempat kuliah. ini juga ya, penyiar radio gitu. Aku magang di stasiun radio di Temanggung. Kan aku dari Temanggung. Terus aku magang di salah satu stasiun radio. Itu namanya RTFM. Nah, itu Radio Temanggung FM lah ya. Aku sempat jadi penyiar radio sih di situ, kayak ya namanya magang juga ditugasin kan, kayak aku kebagian di divisi, sebenarnya sih divisi jurnalisme, cuman aku kayak mau nyoba gimana sih jadi penyiar radio gitu kan. Terus ya udah nyoba. Terus sisi serunya sih malah pas liputan sih. Sebenarnya jadi penyiar radio juga seru, cuman aku kayak lebih nemu passionku tuh di jurnalis. Oh, jurnalis. Tapi sebenarnya tuh aku masuk Ilkom, aku kan jurusan Ilkom ya. Oke. Ilkom Visip UNS, dan tujuan awalku tuh kayak malahan pengennya tuh jadi daber gitu kan. Daber entahlah apalah itu ya, pokoknya dulu. SpongeBob itu. No, jadi kayak lebih ke film atau semacamnya gitu. Dulu tuh kayak aku sering nonton Naruto tuh kayak, ih kok keren ya suaranya kayak gitu. Ternyata tuh daber-dabernya suaranya keren, cuman kayak unexpected gitu loh. Jadi suaranya keren, kayak bisa, ini suaranya bagus berarti ganteng. Ternyata nggak juga. Ternyata juga ya. Kayak Doraemon gitu ya. Ternyata nenek-nenek. Naruto ternyata dabernya cewek. Cewek, gitu kan. bener. Upin Ipin juga cewek gak sih? Iya, anak kecil cewek gitu. Kayaknya seru deh gitu kan. Kayak bermain imajinasi gitu. Terus ya udah aku masuk Ilkom tuh, ternyata kayak sebuah keajaiban banget sih dalam hidupku, soalnya aku lewat jalur SBM kan. Nah itu tuh kayak aku ngambil Ilkom UNS tuh di pilihan ketiga. Nah itu malah keterimanya di situ gitu. Oke. Oh, soal SBM nih. Dengar-dengar pernah ada tawaran sebelumnya juga nggak sih sebelum SBM? Iya. Jadi dulu itu kayak aku masih bingung kan, kayak udah kelas 3 akhir SMA, udah kelas 12 akhir gitu kan, kayak aduh aku bingung nih, kayak mau lanjut kuliah tapi nggak punya duit gitu kan. Terus kayak bapakku punya channel gitu, kebetulan ya aku tuh nonis kan dulunya, dia tuh Buddhis, terus kayak punya koneksi di suatu desa lah pokoknya. Itu ada umat Buddhis juga di situ. Terus kayak bapakku kenal seseorang, kayak ya ini aku mau menekankan dulu ya, kayak bapakku tuh membebaskan aku untuk terserah mau kamu agamanya Kristen, Islam, Buddha kayak atau apapun itu, yang penting kayak rajin aja, jalanin aja, jangan istilahnya tuh kayak gampang kayak gitu loh. Terus ya udah, itu poinnya. Cuman kayak bapakku tuh karena dia punya koneksinya kebetulan sesama umat Buddhis juga, kayak dia nyaranin aku, kamu ngedeketin ini deh, siapa tahu bisa dapat beasiswa buat kuliah di salah satu universitas Buddhis lah ya di Jawa gitu. Terus kayak aku mikir, dari kecil kan aku dapatnya pendidikan Islam ya. Oke, bentar. Jadi Ana ini Muslim ya? Iya. Oke. Jadi yang menurutku luar biasa tuh
Ana ini punya keluarga yang spesial loh, yang Iya. sangat jarang temui. Terus oke, lanjut. Oke, jadi itulah kayak aku ketemu sama orangnya, sama bapak juga kan. Waktu itu ke rumah dia kayak dikasih tahu lah ya, kalau misalnya kamu mau dapat beasiswa ya kamu harus kayak aku nggak bermaksud untuk memojokkan, cuman ini emang kisah nyataku ya. Kayak Iya. kalau kamu mau dapat beasiswa di universitas atau institut agama Buddha, ya berarti KTP-mu harus Buddha gitu kan. Kayak aku mikir lagi, aduh kayaknya berat deh ya. Kayak I mean like oke. Kayak mereka bapak itu bilang ya agama itu kan di dalam hati ya, kayak ya benar-benar urusanmu sama Tuhanmu gitu kan. Sementara kalau di luar ya itu kayak branding aja, kayak image gitu lah. Jadi meskipun KTP-mu Buddha, kayak hatimu tetap Islam juga, itu nggak masalah buat mereka gitu kan. Tapi kayak di aku kayak masa iya sih, aku nggak mau kayak gitu, kayak dua kayak kesannya tuh munafik gitu kan, kayak Iya. ya gitu pokoknya. Terus aku memutuskan untuk nggak nerima tawaran itu. Udah nggak nerima tawaran itu. Terus aku ya udah berusaha lah itu daftar SBM kan sama temenku yang kebetulan satu bangku juga pas SMA itu. Kayak bener-bener klop banget, seperjuangan banget lah pokoknya. Kayak mulai dari belajar tentang SBM yang bukunya setebal itu lah pokoknya. Tahu kan? Iya, tahu. Iya. Terus kayak ikut dulu tuh yang UGM yang prates terus masuk ini loh, pra UM pokoknya lah. Terus itu juga aku dianterin sama bapakku. Kayak pokoknya perjuanganku buat kuliah tuh kayak wow, Keren banget. dan aku mikir kayak ya udah, kalau emangnya aku nggak keterima SBM ya berarti takdirku udah kayak nggak kuliah nggak apa-apa gitu kan. Kebetulan aku daftar bidik misi juga dari SMA juga, udah mengajukan itu kan bidik misi sama guruku tuh. Kebetulan temanku juga, jadi kita tuh sebenarnya bertiga, cuman yang satu itu kayak nggak ikut ujian gitu loh. Padahal udah daftar, cuman kayak dia mengurungkan diri kan. Terus ya udah kita berdua ujian, dan itu kayak aku sama temanku ujian di Jogja itu di SMA berapa ya? SMK 13 atau SMK 12 aku lupa. Itu kayak numpang tidur di rumah saudaraku gitu loh. Iya, soalnya ada yang ini kan saudara di Jogja gitu. Terus kayak numpang, terus kayak bener-bener kayak aku nggak dibolehin beneran dijaga banget sama bapakku kan, sampai dianterin nginep pun dianterin sama bapakku gitu. Terus ya udah ujian udah gitu nunggu pengumuman kayak buka di web gitu kan. Terus kayak Anda diterima, pokoknya tulisannya UNS, ilmu komunikasi gitu kan, kayak wow. Terus kayak langsung ngabarin temanku kan yang seperjuangan itu. Ternyata dia belum ngecek dan dia minta tolong aku buat ngecekin gitu kan. Kayak double deg-degan gitu kan. Aduh, ini dia terima nggak ya gitu kan. Nah, ternyata pas aku buka punya temanku, dia tuh nggak keterima. Jadi kayak merah gitu ternyata. Merah gitu, kayak seriusan ini gua doang yang diterima, terus gimana gitu kan, kayak udah mikir gitu. Ya udah, seneng sama sedih campur aduk. Soalnya kayak yang paling minat masuk Ilkom tuh sebenarnya dia, kayak aku cuman pilihan ketiga tuh apalah ya gitu kan. Terus ya udah, ya aku bilang lah ke bapakku, Pak, aku keterima di UNS Solo bla 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 gitu kan. Terus kayak ya udah kalau gitu ya bapak usaha gitu kan bapakku.
Terus itu ternyata alhamdulillahnya dapat itu bidik misi kan. Alhamdulillah. Oke, terus jadi awal tadi Ana nolak tawaran yang itu, padahal di sana ada fasilitas juga gitu. Iya, kayak ya apa ya? Di sana kalau di institut Buddhis tuh kayak udah ya terjamin lah semuanya, makan asrama gitu. Juga. Wow. Terus kayaknya dikasih uang saku juga. Dan gitu nggak tahu deh, kayaknya kayak gitu. Soalnya si anaknya yang koneksinya bapakku ini juga kayak gitu. Dan Ana nggak terima itu karena KTP tadi, dan itu kayak apa ya? Aku struggle di situ sih kayak gitu ya, nggak mau aja gitu loh. Oke, itu terjadi waktu udah SMA ya? Tapi ya selesai SMA mau kuliah. Berarti dari kecil ini Ana milih sendiri. Iya. Agama apa yang mau Ana ambil? Dan Ana milih Islam. Alhamdulillah ya. Meskipun sekarang kayak masih belangsak banget, tapi ya udahlah ya. Kenapa? Ya udahlah ya. Aduh. Kenapa tuh? Apanya? Gimana ceritanya kenapa Ana milihnya Islam? Padahal dari ayah pun membebaskan. Iya, apapun boleh. membebaskan sih. Dan ibuku pun kayak ya keluargaku tuh kayak bukan ya dari latar belakang pun udah beda gitu kan. Maksudnya ibuku Islam, terus bapakku yang Buddhis. Terus ibuku juga Islamnya bukan Islam yang ketat gitu loh, kayak bukan yang apa sih rajin-rajin ke masjid gitu juga enggak, kayak ya biasa aja gitu kan. Cuman aku kayak dapat feel-nya ya simpelnya tuh kayak iya ya, kayak sering dikasih petunjuk gitu aja sama Allah. Jadi ya kayak aku nggak mau munafik aja, seriusan. Kayak berat banget gitu loh. Terus apa lagi ya, kayak dulu waktu kecil aku tuh kayak mikir iya ya, kalau nggak ada Allah nggak bakal ada semua ini. Terus kayak gimana ya, aku mikirnya kayak bisa mikir waktu gitu kecil waktu loh. kecil. Waktu kecil waktu SD tuh kayak bisa mikir kayak gitu. Karena Allah nggak ada kayak gini ya, terus gimana ya gitu kan, kayak iya ya gitu. Terus kayak dulu tuh pas aku kayak masih SD kan masih belum ini ya, ilmu agama juga masih dikit banget lah ya. Kayak dulu tuh aku kan kakekku udah meninggal tuh, kakek buyut. Kalau kakek buyut itu Islam sih kayaknya. Kakek buyut tuh kayak udah meninggal. Terus kayak aku sering kayak pas lagi kecapean atau lagi ketakutan gitu, kayak kakek malah kayak berdoanya tuh ke kakek aku supaya supaya disampaikan ke Allah gitu kan, kayak terus kayak aku tiba-tiba dapat pelajaran dari guru agama kalau berdoa itu ya cuman ke Allah aja, kayak gitu. Nggak usah lewat kakek gitu. Gitu, nggak usah kayak lewat, kalau misal saudaranya udah meninggal terus kayak minta perlindungan ke dia atau gimana gitu kan, kayak jadi aku kayak langsung dapat jawaban gitu loh. Bisa mudah nggak sih maksudku? Iya, paham. Iya gitu, kayak langsung ditunjukin. Jadi dulu sempat kayak doa lewat almarhum kakek. Iya, gitu. jadi kayak oh iya ya, padahal ternyata ya nggak usah gitu, langsung ke Allah aja. Gitu. Sebenarnya ada beberapa sih yang kayak gitu, yang sejenis itu ya kejadiannya. Cuman kayak aku lupa ingat sih yang lainnya. Itu yang paling iya ya kayak gitu. Terus kan banyak nih ya orang-orang yang udah muslim dari lahir, orang tuanya muslim semua, dan dia ya jalanin apa adanya. Ya kan, Ana ini istimewa karena kamu bebas buat milih apapun, terserah, yang penting taat aja gitu kan semua agama juga mengajarkan kebaikan. Karena sih ada suatu kejadian atau apa yang bikin oke, aku Islam. Sebenarnya
yang itu tadi, yang pas aku kayak lagi struggle ternyata, terus ada oh iya, aku mau cerita tapi agak sedih, nggak apa-apa ya? Ya apa? Nanti tak siapin tisu. Oke. Ini Boleh. sih pas Oke, lanjut. pas bapakku nggak ada, itu kan kayak apa ya, gimana ya nyeritainnya aku dulu. Pas bapakku nggak ada, itu tuh kayak bener-bener aku kayak kehilangan sosok. Pokoknya bapakku tuh kayak segala-galanya gitu loh. Kayak aku belajar masak dari dia, aku dianterin ke sekolah selama berapa tahun ya, SMP sampai SMA pun dianterin setiap pagi. Ya nggak setiap pagi juga sih, maksudnya mostly dianterin gitu kan. Terus kayak dari kecil aku dirawat sama dia, dimandiin segala macam. Pokoknya dia, ya ibuku juga berperan sih, cuman kayak gimana ya, dari kecil emang aku deketnya sama bapak sih gitu. Terus ya pas bapak nggak ada, itu kayak aku udah ya berusaha mengikhlaskan ya, tapi aku kemudian nyadar lagi nih, kan bapak sakit stroke dia. Terus kayak udah beberapa kali gitu, dia 3 kali kena stroke, terus dibawa ke rumah sakit, ternyata udah koma dan udah nggak bisa tertolong lagi. Tuh jam 2 pagi itu dia nggak ada, dan kebetulan aku pas liburan kan pas itu, jadi kayak bisa dampingin dia gitu pas saat-saat terakhir gitu. Terus yang aku sesalin tuh sebenarnya kayak, kok aku pas terakhir saat-saat terakhir dia kayak nggak maksimal gitu kan ngerawat dia gitu, padahal aku di rumah gitu kan. Soalnya kayak aku takut gitu loh. Iya. Kayak udah, aduh ini gimana ya, kayak udah uring-uringan sendiri bapak kayak gini gitu kan. Kayak ya udah, yang bikin aku mikir bahwa oke, aku Islam itu karena ya bukan karena siapa-siapa sih, emang ya dari aku sendiri sebenarnya. Ya itu tadi, aku suruh milih apapun agamamu gitu kan, itu kalau dijalani dengan baik itu nggak bakalan apa ya, nggak berhasil lah ya, maksudnya nggak bakalan berdampak negatif buat kamu gitu. Dan aku tipe orang yang apa ya, istilahnya tuh nggak mau dipengaruhi orang lain sih. Oke. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Terus kayak ya itu kayak hasil murni keputusanku, itu aja sih. Keren sih. Dan kayak kejadian dalam hidup aku tuh kayak apa ya, meskipun itu sedih atau menyebalkan gitu, kayak selalu ada yang bisa diambil, selalu ada hikmahnya gitu loh. Kayak aku mikir lagi, oh iya ya, kalau nggak kayak gini pasti nggak bakalan terjadi kayak gini. Terus aku selalu kayak berusaha mikir positif gitu loh, meskipun kayak susah gitu kan. Tapi aku selalu yakin kalau Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Oke. Jadi anak sebenarnya dari kecil sampai sekarang tuh mostly lebih dekat sama ayah daripada sama ibu. Yang beliau Buddhis awalnya. Ada gak pesan-pesan gitu buat teman-teman yang mungkin sedang dalam kebimbangan, terutama dalam keyakinan, atau ada juga sih teman-teman yang dia udah Islam sejak lahir, orang tuanya Islam semua, tapi sekarang malah jadi ragu gitu sama keyakinannya sendiri, malah jadi apa ya nggak yakin gitu. Iya. Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Sebenarnya sih kayak
apa ya, setiap individu tuh kayak punya masa berpikir dan merenung akan keyakinan dia, atau entah apa ya, apa yang dia yakinin selama ini lah pokoknya ya. Intinya tuh kayak apa bener ya kayak gini, apa bener ya kayak gitu gitu kan. Terus kayak ya pokoknya ikutin aja kata hati yang menurutmu benar, yang menurutmu paling apa ya, paling bisa di apa ya, dinalar, dan kayak paling pas buat diri kamu, yaitu terlepas dari kayak pengaruh orang lain, atau kayak mungkin di media agama ini jelek, agama itu nggak baik gitu kan. Tapi kayak dari pencarian di dalam diri kamu tuh pasti ada jawabannya. Insya Allah kalau dapat petunjuk, ya udah bakalan bisa lah nentuin sendiri. Oke, thank you Ana. Jadi ikutilah kata hati. Dan jangan gimana ya, jangan menutup mata. Jadi kayak kita harus sadar, oh iya ya, kayak kejadian di dalam hidup kita itu kayak udah ada yang ngatur gitu loh. Dan yang nggak perlu apa ya, nggak perlu terlalu ambisius, ya jalanin aja. Oke, karena semuanya udah ada yang ngatur, termasuk rekaman ini. Oke. Oke, panjang banget ya Pak? Panjang ternyata. Aduh, Pak. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Oke. Kita jumpa lagi di segmen selanjutnya guys. Sampai jumpa.